Kalau misalnya kalian ngerasa PMO, masturbation, itu memiliki nilai yang besar buat diri kalian saat ini, apa yang membuat kalian rasa bisa keluar dari situ? Karena kalian ngerasa, oh ini bener-bener bernilai banget buat gua. Dulu gua nggak pernah ngerti sama satu kata ini. Namun ketika gua paham sekarang, ternyata kata itu bener-bener bisa mengubah hidup gua. Kata ini adalah value. Value dari sebuah benda ini adalah, gue tuh sebenarnya nggak ngerti value itu apa sih sebenarnya. Bahasa Indonesianya itu adalah sebuah nilai. Pernah nggak kita diejek sama orang? Pasti pernah. Gua contohnya, gua waktu itu sampai sekarang selalu diejek kepala gua gede banget. Ketika lu ngelihat badan gua, itu rasanya kepalanya kegedean. Dan itu sama teman-teman gua selalu ngejek gua. Body shaming, iya betul. Maka dari itu, gue selalu minder untuk pakai helm. Ketika temen gue kasih pinjem helm buat naik motor, itu selalu ada jeda buat ngetawain gue. Kenapa? Karena pasti helmnya gak muat di gue. Dan temen-temen gue selalu ngejek gue. Ketika gue compare wajah gue sama temen-temen gue, mereka tuh rasanya kecil banget. Sedangkan gue besar. Dan hal itu yang selalu buat gue minder. Gak ada yang bisa diubahkan ya. Kepala gue udah besar, gak mungkin dikecilin. Gak mungkin gue marah-marah sama temen. Gak mungkin juga gue marah sama Tuhan yang udah ciptain gue. Artinya apa? Kalimat itu, kepala besar itu, menurut gue bener-bener memiliki sebuah nilai yang besar banget. Value-nya gede banget. Sampai membuat diri gue insecure. Sampai membuat diri gue tuh kayak, aduh, kalau bisa jauh-jauh deh dari helm. Kalau bisa bawa helm sendiri deh biar gak diketawain. Sekarang ketika gue udah besar, gue ngerasa ya udah, lu mau ketawain kepala gue, it's fine, gak apa-apa, gue gak masalahin. Ketika teman-teman gue bilang kepala gue gede, gue juga ikutan ketawa. Terus kayak haha iya ya. Artinya apa? Bahwa kalimat kepala gue besar itu tidak ada lagi value-nya buat gue. Gue tidak merasa ejekan itu memiliki nilai yang begitu besar sampai gue minder, sampai gue kurang percaya diri sama diri gue sendiri. Ketika kita mengetahui seberapa besar value itu buat kita, kita juga bisa mengetahui bagaimana dampaknya buat kita. Dan menariknya adalah, dan interestingnya adalah, kata nilai itu gak cuman buat sebuah ejekan doang. Gak sekedar perkataan doang. Kenapa sih gue suka scroll sosial media? Emang value-nya apa sih yang diberikan sosial media itu terhadap gue sampai gue gak bisa berhenti scrolling? Kenapa sih pornografi itu bener-bener bervalue buat gue, bernilai buat gue, sampai gue relapse setiap hari? Apa sih yang membuat gue sulit banget untuk belajar? Apakah karena gak ada value-nya sama sekali? Menurut gue ini gak ada gunanya, gak bernilai sama sekali, sampai akhirnya gue lebih prefer untuk main-main selenge-selengean, tidur setiap hari. Nilai itu, gunakan nilai itu dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita bisa mengubah nilai itu, memangnya bisa ya nilainya itu diubah? Bisa dong. Kenapa? Karena kita sendiri yang set nilai itu. Gue sampai hari ini bisa aja masih minder, kagak confident ketika dibilang kepala gue besar. Bisa aja gue masih ketakutan. Dan mungkin aja kalian juga pasti punya yang dari dulu tuh kalian minder banget ketika diejek apapun itu. Tentang fisik kita, tentang orang tua kita, tentang apapun itu, pengalaman kita, hal-hal yang lucu. Ketika kita set sebuah nilai itu kayak, ya udah sih menurut gua wajah gua lumayan ganteng kok gitu contohnya ya. Jadinya gua nggak ngerasa perlu minder
Oh nggak apa-apa deh teman-teman gue bilang gue kepalanya gede. Berarti dia menghina Tuhan, karena ini ciptaan Tuhan. Apapun itu, set your value to yourself. Kalian bisa set nilai itu sesuai dengan keinginan kita. Gue kalau misalnya dibilang tolol gitu ya, gue gak masalahin. Dibilang bego gue juga gak masalahin. Tapi gue kalau misalnya dibilangin bodoh, kata ini, itu ngerasa gue agak kerasa kesakitan. Kenapa? Karena di antara kalimat-kalimat yang lain, bodoh ini yang menurut gue sendiri, gue set value-nya lumayan besar di antara yang lain. Pertanyaannya, apakah lu mau ubah value itu? Apakah mudah? Mungkin tidak. Tapi pertanyaannya, apakah kata bodoh itu mau mengontrol hidup kalian terus-terusan? Gue yakin gak juga. Gue sekarang percaya bahwa gak ada orang jenius di luar sana. Mereka pinter dengan satu bidang yang mereka jagoin, yang mereka bener-bener tekunin setiap hari, makanya mereka jenius di bagian itu. Tapi mungkin dia tidak jenius di bagian yang lain. Jadi ketika kalian dibilang bodoh, kalian harus bilang kayak, wait, ini bodoh dalam artian apa? Gue yakin kok gue cukup percaya diri di bagian olahraga contohnya. Gue cukup tahu banyak tentang olahraga. Berarti gue emang punya bakat di olahraga itu. Dan mungkin kita juga harus hati-hati dalam berkata-kata. Ketika kita berbicara dengan orang, kita nggak sengaja menyerang apa yang menjadi value-nya dia, apa yang menjadi nilai bagi dia. Contohnya dia suka berpakaian rapi, fashionnya bagus gitu ya. Namun kita kadang lebih mudah buat ngatain jeleknya. Kok lu pakai baju warna merah sih? Jadi silau banget contohnya. Itu mungkin akan melukai hatinya dia. Mungkin itu nggak bervalue buat kita. Kita nggak punya value dalam berpakaian, tapi dia punya value dalam memakai baju. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam berkata-kata. Gue kepengen ngejelasin arti dari sebuah nilai itu. Dan mungkin bisa diterapin dalam kehidupan kita sehari-hari. Soalnya menurut gue ini tuh bener-bener applicable, bisa digunakan literally apa aja. Kalau misalnya kalian ngerasa PMO, masturbation, itu memiliki nilai yang besar buat diri kalian saat ini, apa yang membuat kalian rasa bisa keluar dari situ? Karena kalian ngerasa, oh ini bener-bener bernilai banget buat gue. Gue masih membutuhkan ini. Gue masih kecanduan. Gue masih suka sama dosa ini. Gue tahu nonton kayak ginian bisa masuk neraka. Tapi menurut gue karena ada nilainya, makanya kita dengan senang hati, kita masih mau terjerat dengan dosa itu. Hati-hati dengan apa yang bernilai buat kalian. Ingat sekali lagi bahwa kalian yang mengontrol. Gak ada orang lain lagi. Kalau misalnya kalian bilang ini gak ada gunanya, kalian bisa langsung buat jadi nol. Karena kalian yang ngomong, kalian yang perintahin, bukan dari orang lain. Kalau ngerasa website ini buruk banget buat kalian, apapun itu, bilang ke dia, lu gak punya kontrol atas gua. Lu gak ada value-nya bagi gua. Gua bisa hidup sebagaimana gua ingin hidup. Gua gak dikontrol oleh sebuah media. Gua gak dikontrol oleh sebuah aplikasi. Gua punya kontrol atas hidup gua. Dan menurut gua pribadi, itu yang lebih bermakna. Jauh lebih bermakna. Daripada scrolling setiap hari. Daripada relapse setiap hari. Daripada malas-malasan setiap hari. Tanyakan kepada diri kalian, ketika kalian lagi malas-malasan, ketika kalian mau relapse, ketika kalian buka TikTok, coba tanyakan ini, masa iya dia bener-bener ada nilainya buat gua? Kalau misalnya ngerasa ini bernilai banget, apa yang membuat kalian berpikir
bahwa kalian bisa berubah? Apa yang membuat kalian berpikir bahwa kalian bisa lebih jauh daripada hari ini? Ketika kita ingin level up, kita juga harus meningkatkan level kepada hal yang lebih berguna buat diri kita. Contohnya workout, meditasi, gratitude journaling. Itu yang mestinya jadi inti bagi kita, memberikan nilai yang lebih. Dan dari situ kalian belajar untuk menurunkan bad habit kalian. Gua yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you. Bye-bye.